Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Puspita Anggreni. Saat ini sudah hadir bersama saya Ustadz Catur Prasetyo. Beliau adalah Kepala Sekolah IPB Sahabat. Dan pada kesempatan hari ini kami akan berbincang mengenai studi kasus atau kasus dilema etika yang pernah terjadi di SDIT Sahabat. Selamat pagi Ustadz Catur. Pagi, Ustadz Dian. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz? Baik Ustadz? Alhamdulillah baik, kabarnya Ustadz Dian juga semoga baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali karena Ustadz sudah berkenan memberikan waktunya untuk bisa berdiskusi dan berbagi pengalamannya ya selama menjadi kepala sekolah di SDIT Sahabat dan menangani kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika. Baik Ustadz, selama ini mungkin sudah pernah terjadi ya Ustadz ya kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, seperti halnya pernah terjadi beberapa bulan yang lalu ya Ustadz, di mana ada seorang anak dari siswa kita, yaitu siswa kelas 6, sudah kelas 6, kemudian qadarullah ketika sudah mau mendekati kelulusan ternyata melakukan tindakan-tindakan yang melanggar adab atau melanggar peraturan sekolah seperti itu. Mungkin Ustadz Catur bisa menceritakan kronologisnya seperti apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada salah satu siswa kita yang sudah selesai ujian hingga menunggu kelulusan, tapi kemudian melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Dalam kasus tersebut dia memelesetkan nama gurunya, memasukkan nama gurunya. Waktu itu kita memang ingin memberi penegakan aturan ya. Artinya tidak ingin kita siswa itu lulus dengan membawa akhlak yang tidak baik, gitu kan. Artinya apa yang dia kerjakan siswa tersebut itu tidak layak untuk dibawa lulus dari SDIT Sahabat. Dan artinya sebagian kami menganggap dia tidak layak untuk diluluskan, harus mengulang lagi di kelas 6 seperti itu. Tetapi ada juga pandangan yang lain ya. Tadi ada belas kasihan ya, iba dan sebagainya, membayangkan kalau anak ini nanti harus mengulang lagi di kelas 6, kemudian malah mental anak ini akan hancur, dan itu yang lebih berat mungkin madorotnya bagi siswa itu di masa depannya. Kemudian kemarin kita musyawarah, kemudian kita
sampaikan hal tersebut kepada orang tuanya. Kita mencoba untuk lebih bimbingan lagi di rumah, dengan harapan nanti ketika di SMP hal tersebut tidak terulang lagi di sana. Demikian. Bisa saya simpulkan berarti di sini dilema etika yang terjadi adalah keadilan melawan belas kasihan ya Ustadz, di mana Ustadz mempunyai peraturan-peraturan yang kemudian ternyata di akhir kelas 6 ketika menjelang kelulusan bisa dilanggar oleh anak tersebut. Namun di sisi lain peraturan itu tidak serta-merta bisa ditegakkan secara maksimal karena mempertimbangkan keadaan mental anak tersebut dan ada rasa belas kasihan seperti itu ya Ustaz. Baik Ustaz, setelah dilakukan sebuah keputusan, diambil sebuah keputusan, nilai-nilai apa Ustaz yang bertentangan dalam hal ini? Nilai keadilan melawan belas kasihan. Tapi memang kita ingin turun tegakkan ya. Cuma karena tadi kita melihat mudarat atau kemungkinan efek buruknya itu lebih besar kepada anak tersebut ya. Mungkin dia akan hilang harapan untuk sekolah lagi seperti itu kan, malas untuk mungkin sekolah lagi gitu kan. Akhirnya kita tetapkan aja dia tetap lulus, tapi kita ada pertemuan dengan orang tuanya, kita sampaikan dengan harapan nanti di SMP-nya tidak mengulang lagi hal tersebut. Baik Ustaz, pada saat kasus itu terjadi siapa saja Ustaz yang terlibat? Waktu itu kita ada rapat dengan guru, kemudian juga saya konsultasi juga ke yayasan karena ini efeknya kan bagi kelulusan ya, ke sekolah gitu kan. Dan yang berikutnya adalah ke wali kelas dan terutama ke orang tua siswa yang kita panggil ke sekolah untuk mendengar apa yang terjadi di sekolah tersebut. Baik, jadi yang terlibat dalam kasus ini adalah selain siswa tersebut, ada wali kelas, kemudian juga ada dewan guru, kemudian ada yayasan juga ya Ustaz, serta orang tua siswa tersebut. Fakta-fakta apa yang bisa dikumpulkan dari kasus tersebut Ustaz pada saat itu? Fakta yang pertama memang kenyataan bahwa anak tersebut mau melesetkan nama guru ya dengan panggilan yang tidak selayaknya, itu fakta yang pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa background yang mungkin dari hal tersebut, di mana anak tersebut ketika di rumah itu memang teman-temannya itu tidak baik ya, teman-teman yang itu tidak baik, meskipun orang tuanya sudah sangat care sebenarnya dengan katakanlah sholatnya anak tersebut, dia terus ke masjid gitu, tetapi ketika anaknya sudah bermain dengan teman-temannya, nah disitulah ada istilahnya kesempatan ya, dalam artian link ya, di mana anak mendapatkan pengaruh buruknya itu di situ dari pergaulan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang itu lebih tua usianya, dia itu paling muda dan sering dibully di situ, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membuli orang lain yang membalas, tidak bisa, akhirnya dia keluarkan itu ketika di sekolah. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan prestasi akademik anak tersebut selama ini? Sebenarnya ini dikatakan menonjol juga tidak, tapi memang tidak di bawah rata-rata. Dia bagus ya, di atas rata-rata, tapi tidak menonjol. Itu akademisnya seperti itu. Cuman memang ada catatan beberapa kali berkelahi ya dengan temannya. Sejak kelas 1 dulu, ya waktu dulu juga pernah kita panggil orang tua yang ke sekolah. Alhamdulillah itu membaik ya sampai kelas 6 ini. Setelah muncul lagi hal tersebut. Jadi berhubungan dengan kompetensi dia dalam mengendalikan emosinya ya, sosial emosionalnya. Iya. Baik, kalau kita mencoba untuk menguji kembali keputusan yang sudah diambil oleh sekolah, jika kita melakukan uji legal, ya Ustaz, uji legal ini berkaitan dengan pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran hukum yang terjadi Ustaz ketika kasus tersebut terjadi? Pelanggaran hukum, kalau kita merujuk ke undang-undang guru dan dosen ya, undang-undang guru dan dosen memang ada pelanggaran di situ, di mana guru itu selain mendapatkan perlindungan, mendapatkan penghargaan dari salah satu jumlah murid gitu ya, dan itu yang dilanggar itu di situ ya, di mana murid itu tidak memberikan penghormatan ya kepada gurunya, ya, itu pelanggarannya di situ. Baik, jika kita melakukan uji regulasi, apakah ada pelanggaran peraturan
secara profesi? Secara profesi, guru yang melanggar gitu. Gurunya, iya. Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi semuanya sudah berjalan sesuai ini. Bahkan Ustadz yang dia lecehkan namanya ini adalah seorang yang terkenal penyayang ya, tidak pernah memukul anak, tidak pernah ya, jewer anak pun tidak pernah. Gitu. Jadi memang kalau tegas iya, tetapi tidak pernah menyakiti anak sebenarnya. Gitu. Baik, Ustadz, berkenaan dengan uji intuisi, perasaan apa yang muncul ketika keputusan itu sudah diambil, Ustadz? Ketika keputusan itu sudah diambil, perasaan yang kami rasakan sebenarnya adalah merasa serba salah ya, dalam artian ada rasa tidak puas di situ. Tapi karena kondisi tidak puasnya begini, ini anak memang kita tidak ingin dia lepas dalam keadaan seperti itu saja, tanpa memberikan sesuatu yang bisa membekas, membuat dia nanti akan merasa kapok dan tidak mengulanginya lagi ya. Tetapi karena tadi yang kita harapkan adalah kerjasama ya dari orang tuanya gitu, dan kita ingin menghindari kemungkinan buruk yang lebih besar. Dan artian mungkin tadi akan malas sekolah, mogok sekolah gitu. Nah, mungkin apa yang kami rasakan sebagai guru yang harus rela ya memutuskan tersebut, ya, itu yang menjadi perasaan kita yang terendap seperti itu. Jika kita melaksanakan uji publikasi, jadi misalkan keputusan yang sudah diambil kemudian kita publikasikan keluar seperti itu ya, entah itu di media sosial seperti itu atau mungkin di media massa, apakah ada perasaan tidak nyaman atau perasaan apa Ustadz yang muncul? Iya, dalam hal ini kita merasa sudah tepat ya, sudah tepat. Yang kita mengharapkan dari lebih banyak manfaatnya bagi anak tersebut ya. Sehingga kalaupun nanti publik mengetahui dan cross-check kepada kami pun tidak masalah ya, seperti itu. Baik Ustadz, adakah panutan selama ini yang Ustadz jadikan rujukan ketika Ustadz hendak mengambil sebuah keputusan, Ustadz? Tokoh gitu maksudnya? Iya. Sebenarnya kita banyak belajar dari metode Nabi ya SAW dalam mendidik anak-anak para sahabat. Nah, kita berusaha merujuknya ke sana, di mana beliau terkenal orang yang sangat penyayang pada anak-anak, tetapi ketika ada anak kecil yang tidak amanah pun beliau tidak segan-segan untuk menjewer anak kecil tersebut ya. Itu yang jadi rujukan bagi kami, insyaallah. Baik, apabila tokoh tersebut mengambil sebuah keputusan, kira-kira jika dihadapkan pada kasus yang terjadi saat ini, yang terjadi di sekolah kita, apakah keputusan yang akan diambil oleh sosok tersebut? Pasti dia akan menegur ya, menegur dengan keras anak tersebut, karena kedudukan guru, ahli ilmu itu dalam Islam itu adalah mulia ya, mulia. Sehingga saya yakinnya ketika beliau menemukan ada murid ya yang tidak hormat kepada gurunya, pasti akan ditegur dengan keras oleh beliau. Baik Ustaz. Sekarang kita akan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya di sini paradigma yang terjadi adalah paradigma keadilan, di mana ada peraturan sekolah yang dilanggar oleh siswa, kemudian melawan rasa belas kasihan ya Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan, karena mempertimbangkan keadaan mental anak apabila anak itu tidak diluluskan, seperti itu ya Ustaz. Baik, bagaimana dengan pemilihan prinsip penyelesaian masalah? Jadi dalam prinsip penyelesaian masalah itu ada 3 Ustadz sebagai informasi. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berbasis rasa peduli. Jadi ketiga prinsip penyelesaian masalah ini untuk kasus ini manakah yang dipilih oleh Ustadz? Kami melihat pada hasil akhir ya, dan ketika kita beri kesempatan anak itu untuk memperbaiki di kesempatan berikutnya, di sekolah berikutnya, kita harapkan dia bisa memperbaikinya di sana. Kami betul khawatir ya ketika dia itu tidak diluluskan ya di sini ya, akan mempengaruhi hasil akhirnya nanti, akan membuat dia kehilangan masa depannya. Perlu seperti itu. Baik. Adakah alternatif solusi Ustaz selain dari keputusan yang sudah diambil? Sebenarnya ada saran dari beberapa rekan ya, anak ini tidak diluluskan ya,
tapi harus pindah sekolah, ya, tapi sekali lagi kami berpikir ini juga tidak begitu baik juga nanti bagi mental anak tersebut, ya. Atau mungkin juga bagi kalau bagi nama sekolah sih mungkin ada juga akan bilang, oh ada sahabat di SIT sahabat ada yang tidak lulus gitu kan, tapi kan kita punya penjelasan kenapa tidak meluluskan, tapi kita lebih melihat ke kebutuhan anak tersebut, ya. Nah, ketika kita harus memindahkan dia ke sekolah lain pun itu akan memberikan beban mental yang tidak ringan saya pikir bagi anak tersebut, seperti itu. Baik Ustaz, jadi keputusan final yang diambil pada saat itu seperti apa Ustaz? Akhirnya anak itu tetap kita luluskan, ya, tetapi di sana ada catatan, ya, anak tersebut harus memperbaiki, ya, meminta maaf pada gurunya, ya. Kemudian juga orang tua kita undang ke sekolah untuk tahu duduk permasalahannya, ya, dan kita juga menyampaikan ke orang tuanya harapan, ya, semoga nanti ke depan hal tersebut tidak diulangi lagi ketika di SMP-nya gitu. Baik, untuk yang terakhir Ustadz, jika kita melihat lagi keputusan yang sudah Ustadz ambil, kemudian mencoba merefleksikan kembali dari apa yang sudah diputuskan, apa yang bisa Ustadz refleksikan dari hal tersebut? Kita sangat butuh, ya, membaca personal anak itu sejak awal, ya. Kemudian akhirnya kita bisa memberikan treatment secara bertahap, ya. Dari rumahnya terutama kita harus tahu pergaulan anak itu rumah seperti apa, polanya seperti apa, yang membuat pola dari karakter anak tersebut. Yang kedua, perlunya kita kembali menegakkan atau sosialisasi regulasi kepada orang tua, sehingga nanti ketika hal-hal seperti ini terulang kembali, ya, orang tua dan sekolah itu mempunyai kesamaan persepsi, mempunyai kesepahaman, sehingga keputusan apapun yang diambil itu adalah hasil kesepakatan bersama, ya, tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirugikan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih sekali Ustadz Catur hari ini sudah berbagi mengenai kasus yang terjadi berkenaan dengan dilema etika yang ada di sekolah. Begitu juga dengan sharingnya mengenai pengujian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang sudah dilakukan. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Ustadz Catur Prasetyo, Kepala Sekolah SIT Sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.